Sehingga ilmu itu berkembang sesuai dengan perkembangan kapasitas jiwa manusia. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika kita sebagai muslim itu dapati mimpi basah dan akhirnya telah dibebankan taklif padanya, apa yang kita pelajari saat itu cukup bagi kita ketika kita sudah berumur 20, 30 tahun, 40, 50. Enggak. Karena ilmu itu harus berkembang dalam diri manusia. Sehingga pemahaman kita harus terus meningkat. Walaupun dikatakan pemahamannya meningkat, tapi sebenarnya secara sholat itu sama. Kita melakukan secara fikihnya itu benar. Kita mengetahui mana rukun sholat, mana yang menjadi wajib, mana yang menjadi sunnah, dan mana yang menjadi tidak boleh dilakukan, sehingga itu membatalkan sholat. Dalam satu kasus sholat ini, itu sebenarnya kita melihat bahwa kita harus terus meningkatkan pemahaman kita terkait sholat itu. Yang tadinya sholat hanya sebagai kewajiban semata, dan akhirnya ketika kita tahunya sholat fardu saja, sholat 5 waktu saja. Akhirnya setelah kita terbiasa melakukan sholat fardu itu ketika masih anak-anak, maka kita menambahnya dengan yang nawafil, dengan yang sunnah. Kita menambah dengan sholat rawatib. Setelah sholat terbiasa, maka kita menambah dengan sholat duha. Dan kita juga menambah sholat sunnah yang utama, yaitu sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Dan seterusnya. Dan kita harus mengerjakan hal itu secara terus-menerus. Karena itu kita terus harus saling mengingati diri akan kebenaran bahwa manusia itu sebenarnya akan berkekurangan amal. Gitu. Karena kekurangan amal itulah kita akhirnya selalu berusaha meminta kepada Allah tambahan waktu. Waktu untuk beramal saleh lagi. Karena ingat seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa orang-orang yang digambarkan dalam Al-Quran merugi di akhirat itu meminta kepada Allah untuk kembali kepada dunia untuk beramal soleh, untuk menegakkan syariat. Hak itu, kebenaran itu harus kita kenali, dan dari hak kebenaran itu kita tuntut untuk melaksanakannya. Maka di sini batasan koridor apa yang kita kerjakan itu jadi batasan syariat itu. Jadi pemahaman atas syariat itu jadi krusial agar amal yang kita lakukan itu berada ke syariat dan itu diterima. Secara fikihnya itu diterima. Kita bisa katakan bahwa kepada anak-anak, sholat kalian diterima dengan kita melakukan gerakannya seperti ini, seperti ini. Dan kita mengetahui rukun sholat. Kita mengetahui apa yang wajib di sholat, apa yang sunnah sholat, dan kita menjauhi dari apa yang membatalkan sholat. Tapi itu cukup sampai situ. Karena pemahaman kita itu naik. Bahwa sholat itu sebenarnya mencegah diri dari kemungkaran, mencegah diri dari kemaksiatan. Tapi kalau orang hanya mengetahui secara fikihnya saja, di luarnya saja gerakannya, maka itu bisa dikatakan itu seperti yoga. Agar kita tidak jatuh pada pemahaman seperti itu, maka kita harus terus meningkatkan pemahaman kita atas diri kita sendiri. Dan pemahaman kita terkait sholat itu. Maka sholat itu akhirnya jadi khusyuk. Tapi khusyuk itu nggak ada di bab fikih. Karena khusyuk itu ada pada jiwa manusia. Sedangkan fikih membahaskan tentang tata cara bagaimana manusia melakukan ibadah. Jadi realitasnya berbeda gitu. Fikih memang bahas realitas zahir. Tapi realitas batinnya itu tidak dibahaskan di fikih. Jadi kita harus belajar di tempat lain. Kita harus belajar di ilmu tasawuf di situ. Kita harus belajar melihat ibadah kita seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka kita harus beribadah seakan-akan kita yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Tapi untuk bisa sampai ke sana, maka setiap orang itu harus meningkatkan pemahamannya sendiri atas dirinya, atas kehutangannya, atas bagaimana dia membayar hutangnya itu. Saya tekankan di sini contohnya sholat, karena menurut hadis Rasulullah SAW bahwa jika sholat itu diterima, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya itu buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Jadi penegak keimanan kita itu semua ada pada sholat. Karena sholat itu adalah pembatas, pembeda antara muslim dan kafir. Kita bisa katakan bahwa orang barat mempelajari Al-Quran, tapi mereka nggak sholat.
Mereka berakhlak seperti muslim. Ya, seperti. Tapi seperti itu kan tidak sama dengan dia menjadi muslim. Kita bisa mengetahui kebenaran sesuatu itu dari siapa? Dengan hak. Dari para ulama. Dan kita mengimaninya. Dan akhirnya kita menjalankannya. Kita menjalankan syariatnya. Akhirnya kita beramal soleh. Tapi ketika amal soleh itu dia secara zahirnya dilakukan juga oleh orang yang tidak beriman, maka dia tidak dikatakan amal soleh. Karena itu jangan pertanyakan Allah tidak adil pada pada non muslim. Mereka berbuat baik, mereka menolong orang ketika kesusahan, mereka menolong manusia-manusia ketika dalam keadaan bencana. Ya, itu benar, itu adalah amal soleh. Mereka menyelamatkan jiwa, itu juga amal soleh. Dan memang ketika kita melakukan amal soleh seperti itu, tidak akan ditanya, kamu beragama apa sehingga baru kita tolong. Memang tidak seperti itu. Kita menolong manusia atas dasar kemanusiaannya. Tapi, agar apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah, Anda harus memahami bahwa Anda adalah abdi. Abdi pada siapa? Abdi pada Allah. Kalau Anda tidak mengatakan, saya beriman pada Allah dan Rasulnya, maka Anda tidak akan beriman. Kalau dia mengatakan bahwa saya beriman pada Allah, tapi saya tidak mengikuti Rasulullah SAW, lantas agama apa yang Anda ikuti? Kebenaran itu nyata adanya karena ada perwujudan manifestasi dalam diri manusia. Itu Rasulullah SAW. Kebenaran itu terwujud dari dalam dirinya. Dan akhirnya terwujud juga oleh para sahabatnya. Dan para tabiin dan tabi-tabiin. Jadi, keimanan kita tidak ngawang gitu. Ini bukan teori falsafah gitu. Sehebat-hebatnya para filsuf mencari kewujudan Tuhan, mereka tidak bisa tahu nama Allah itu. Mereka cuma tahu kewujudan Tuhan. Oh, ada Tuhan. Oh, ada higher power. Aristoteles mengatakan bahwa the prime mover. Plato mengatakan the beauty, the virtue. Dikatakan seperti itu karena memang Tuhan tuh bagi mereka ada, tapi nggak tahu namanya apa. Sekarang kita tahu namanya karena Rasulullah SAW mengabarkan pada kita bahwa Allah memberikan wahyu pada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menyampaikan pada kita sebagai manusia. Sehingga kebenaran itu harus diwujudkan dari kebenaran Allah itu sendiri. Karena sumber kebenaran kita adalah pada Al-Quran. Lalu hadis, sisanya menjadi perbedaan ulama. Maka kita bisa mengetahui kebenaran dari orang yang hidup. Atas dasar keilmuan yang diwujudkan olehnya. Maka kebenaran itu memang bisa dikatakan bahwa itu jadi tidak menjadi monopoli satu orang saja. Karena ingat, Rasulullah SAW berkata bahwa sesungguhnya umatku tidak akan bersatu pada kebatilan. Di sini kita akan melihat bahwa ketika ijtima terjadi, para ulama yang ahli para agama berpikir tentang satu perkara, dan akhirnya mereka bersepakat atas satu hal, itu adalah rahmat bagi kita, sehingga kita bisa mengetahui yang benar. Jadi jangan dikatakan bahwa, oh, kita harus mengapresiasi dan mengakui keberadaan kelompok minoritas yang lain daripada mayoritas. Kita katakan bahwa dia manusia, tapi dia bisa dikatakan dia menyimpang dari kebenaran. Sehingga dia harus diingati atas kebenaran itu. Oh, nggak bisa. Jika Anda benar, saya juga bisa benar. Anda relatif. Disinilah kita sebagai manusia yang saling hidup dengan satu sama lainnya, kita berkoexistence, kita hidup bersama. Tapi dari kebersamaan itu kita bisa mengetahui kebenaran yang akhirnya bisa berlaku semuanya. Dan kebenaran yang utama itu disampaikan dengan kalam ulama. Disampaikan oleh orang yang otoritatif, yang paham terhadap ilmu agama. Kalau dikatakan bahwa kalau dokternya itu memahami agama, kita katakan bahwa dia bisa berbicara secara kedokteran dan dia juga bisa bicara secara keagamaan.
Tapi kebenaran dalam bidang kedokteran itu, kita katakan bahwa dia adalah ahli dalamnya, dan dia adalah otoritatif terkait dengan kedokterannya itu. Tapi kalau dia tidak paham tentang agama, maka dia tidak punya hak untuk berbicara atas yang bukan menjadi bidangnya. Bahwa kebenaran itu ada nyata pada diri Rasulullah SAW. Kebenaran itu ada dan disampaikan kepada ulama. Jadi nggak ada para ulama yang selaku pewaris Rasul, pewaris keilmuan Rasul itu tiba-tiba menyimpang sendiri dan mengatakan bahwa saya benar. Oh, terus kemudian kita katakan bahwa mungkin penolakan manusia saat itu tidak memahami tentang kebenarannya. Dan nanti mungkin sekian puluh tahun nanti baru akan memahami kebenarannya. Kalau dia menyimpang, karena kita katakan menyimpang, karena tahu bahwa ada hal-hal yang itu mustahil untuk dilakukan oleh manusia di luar daripada syariat. Kan dia sudah keluar dari syariat. Tapi ketika kebenaran soal duniawi, itu ya bisa terjadi seperti itu. Maka bisa dikatakan bahwa ide Anda gila, membangun bisnis ketika pandemi. Ternyata ketika pandemi dia menemukan sebuah peluang yang akhirnya berkembang secara pasar. Dan akhirnya dia terbukti benar. Ide saya benar. Tapi kebenaran itu kan tidak sama dengan kebenaran terkait dengan syariat itu.